Welcome Quotes Filsuf Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi di channel YouTube Quotes Filsuf Indonesia, channel yang diharapkan mampu menginspirasi dan menambah wawasan kita semua. Adapun kali ini kita akan membahas tokoh yang sangat populer di Indonesia, siapa lagi kalau bukan Abdurrahman Wahid, atau yang lebih kita kenal dengan nama Gus Dur. Baik, langsung saja ke quotes pertama yang berbunyi yaitu, sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti nggak sabar. Kan banyak sekali orang yang mengatakan bahwa sabar itu memiliki batasnya. Sedangkan menurut tokoh ini, beliau mengatakan kalau sabar memiliki batas, itu belum disebut sabar. Karena pada dasarnya sabar tidak memiliki batas. Peran agama sesungguhnya membuat orang sadar akan fakta bahwa dirinya merupakan bagian dari umat manusia dan alam semesta. Jika orang-orang benar beragama dan mendalami apa isi agamanya tersebut, maka dia akan merasa bahwa dirinya bagian dari umat manusia, sehingga ia tidak akan merasa bahwa ia seolah-olah paling berkuasa terhadap muka bumi ini. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Maka orang-orang yang sudah memahami hakikat-hakikat kehidupan maupun hakikat agama, mereka tidak akan lagi merendahkan atau bahkan menyiksa manusia yang lainnya, karena mereka takut penciptanya akan murka, penciptanya akan marah, maka hal tersebut tidak akan berani mereka lakukan, sehingga aman, damai, dan tentramlah kehidupan ini. Tidak penting apa agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua manusia, maka orang tidak pernah tanya apa agamamu. Orang hanya melihat kebaikanmu, prestasimu, tidak melihat apa agamamu, apa sukumu. Banyak yang terjadi seperti orang-orang yang berdakwah dalam olahraga, orang-orang yang berdakwah dalam bola contohnya. Mereka akan dianggap sesamanya di negara tersebut apabila memberikan prestasi-prestasi yang gemilang, namun apabila mengalami kekalahan, barulah mereka disebut agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa. Maka selalulah berbuat kebaikan agar agamamu tidak disangkut pautkan dalam keburukan, melainkan dalam kebaikan terus-menerus. Dalam hidup nyata dan dalam perjuangan yang tak mudah, kita bukan tokoh dongeng dan mitos yang gagah berani dan penuh sifat kepahlawanan. Ingatlah bahwa realita tidak seindah ekspektasi. Ekspektasi hanya akan membuat kita merasa putus asa. Jangan buat ekspektasimu terlalu tinggi seperti layaknya dongeng, karena di dalam dongeng hasilnya pasti akan mengalami kebahagiaan. Hasilnya pasti tentang kebahagiaan, hasilnya pasti tentang kesenangan. Maka sadarlah bahwa kehidupan nyata tak seindah dongeng. Kehidupan nyata tak
bahagia yang ada dalam dongeng. Bukalah hatimu dan bertindaklah dengan jujur. Perbuatan yang disebabkan atau yang didasari atas kejujuran hati akan merasakan kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Begitu sebaliknya, perbuatan yang tidak didasari atas kejujuran hati akan merasakan kesengsaraan. Dengan lelucon, kita bisa sejenak melupakan kesulitan hidup. Dengan humor, pikiran kita jadi sehat. Jangan melulu selalu serius, jangan melulu selalu fokus, tapi sejenaklah lupakan kesulitanmu dengan tertawa, dengan humor dan lelucon. Kemajemukan harus bisa diterima tanpa ada perbedaan. Tidak penting apapun agamamu atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu. Lakukanlah kebaikan, karena orang hanya akan mempertanyakan siapa namamu jika engkau melakukan kebaikan. Namun, jika engkau melakukan keburukan, pasti orang berkata, "Lihatlah dia, agamanya, sukunya, itulah yang membuat orang tersebut melakukan kejahatan." Apabila kita melakukan keburukan ataupun kejahatan, yang mereka lihat agama kita, suku kita, bukan siapa kita, bukan nama kita, melainkan agama kita apa. Itulah yang mereka bahas. Bangsa ini menjadi penakut karena tidak berani dan tidak mau bertindak menghukum yang bersalah. Seandainya Indonesia mau menghukum orang-orang yang bersalah, maka Indonesia akan maju seperti negara-negara yang lainnya. Jadikanlah hukum di Indonesia tajam ke atas, tumpul ke bawah. Jangan dibalik, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pada dasarnya, setiap agama memiliki watak transformatif atau perubahan, yaitu berusaha menanamkan nilai-nilai yang baru dan menggantikan nilai-nilai yang lama yang dianggap bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Agama semuanya memiliki sifat transformatif, yaitu perubahan yang ingin selalu berusaha mengikuti perkembangan zaman. Apabila agama mengalami kemunduran atau bahkan stagnasi, maka agama tidak akan lagi diminati oleh semua kalangan. Maka dari itu, sebisa mungkin para alim ulama, para tokoh-tokoh agama untuk bisa terus transformatif mengikuti perkembangan zaman. Proses terjadinya pemahaman 36 kembali isi ajaran-ajaran agama dapat disebabkan oleh terjadinya reaksi terhadap adanya perubahan yang terjadi di luar agama itu, tapi juga di dalam ajaran agama itu sendiri dimungkinkan adanya proses pemahaman baru. Tugas pokok intelektual adalah mempertahankan kebebasan berpikirnya, bukannya membunuh kebebasan berpikir itu. Apabila negara atau pemerintah ingin mengambil kebebasan berpikir, maka sebisa mungkin kita untuk melawannya agar intelektual tidak mengalami kematian atau stagnasi. Begitu agama mengubah dirinya menjadi penentu, tidak lagi hanya
memengaruhi tetapi menentukan, maka dia telah berubah menjadi duniawi. Kalau hal ini yang terjadi, pada gilirannya dia bisa mengundang sikap represif. Agama menjadi represif untuk mempertahankan dirinya. Baik, itulah teman-teman semuanya beberapa quotes dari Abdurrahman Wahid atau yang lebih kita kenal dengan Gus Dur. Thank you guys, jangan lupa subscribe, jangan lupa bersyukur dan tetap tersenyum. See you and goodbye.